Selamat datang di podcast Rekreasi. TVRI Yogyakarta. Halo pemirsa podcast TVRI Yogyakarta, dimanapun berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya akan konsisten openingnya karena lagi-lagi mengingatkan bahwa podcast TVRI Yogyakarta ini bisa didengarkan, bisa dinikmati dan juga bisa dilihat tentunya di kapanpun dan juga dimanapun Anda berada. Nah, kali ini sebelum kita membahas tentang topik yang tentunya juga bakal seru gitu ya, saya akan mengingatkan kamu, para pemirsa podcast TVRI Yogyakarta, untuk jangan lupa subscribe di TVRI Yogyakarta Official. Jangan lupa juga untuk follow di Instagramnya TVRI Yogyakarta. Kalau mau follow Aryo Bagus _S juga boleh. Nah sekarang, karena dari kemarin kita kan ngebahas tentang beberapa topik-topik yang sebenarnya tuh ringan-ringan aja, dan juga ada beberapa yang kaitannya sama psikologi. Nah sekarang kita akan ngebahas tentang kebudayaan. Sudah ada Mas Rantoni. Ya. Terima kasih sudah hadir di podcast TVRI Yogyakarta di Rekreasi. Sehat Mas? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Nah Mas Rantoni ini kalau bisa dibilang seorang pemain ketoprak ya, dan juga seorang pegiat ketoprak gitu. Nah bisa dibilang gitu. Mas Rantoni, boleh diceritakan dulu kalau Mas Rantoni ini mulai dari kapan berkesenian ketoprak sendiri? Kalau saya pribadi udah lama ya, benar udah dari SD kelas 3 itu udah seneng dengan ketoprak itu sebenarnya udah sering. Ketopraknya kira-kira pedes atau enggak ya, bukan ketoprak gitu ya. Kalau itu kan ketoprak yang itu ketoprak makanan itu, ya. Iya. Oke, terus Mas. Dari kelas 3 itu kita udah ikut figuran-figuran ketoprak di kampung-kampung itu. Oh, berarti sudah mulai pentas juga dari kelas 3. Udah ada pentas waktu itu. Cuman ya itu di kampung-kampung masih secara live panggungan gitu. Iya. Nah, itu kenapa waktu itu kok kelas 3 SD tertarik? Saya dulu kalau kelas 3 SD tuh kayaknya masih mainnya monopoli, ular tangga, masih belum kepikiran lah hal-hal seperti itu. Kalau Mas Rantoni seperti apa dulu? Kalau di tempat saya, karena saya kan di kampung. Jadi waktu itu saya malah belum kenal yang namanya mainan ular tangga itu. Oke. Berarti adanya adalah pertunjukan keliling kayak gitu-gitu. Iya. Itu tertariknya gara-gara ngelihat pertunjukan, kemudian akhirnya wah ketok apik iki. Aku tuh melu atau gimana Mas dulu? Karena kebetulan bapak saya juga seni di situ. Dan setiap beliau ada pementasan di mana kita sering ikut. Nah, mulai dari situ kita tertarik. Wah, kok ketoke apik ini. Kayak gimana kalau saya bisa ikut tampil di situ. Nah, dari situ. Waktu itu kelas 3 SD tampil sampai sekarang, atau sempat ada vakum kah, atau sempat merasa udahlah enggak deh gitu. Karena kan mungkin aja ya anak-anak muda itu kan ngerasanya halah ketoprak yopo, nggo tuwong-tuwo misalnya gitu. Kebetulan enggak ada kepikiran wah kok ini enggak menarik itu, enggak. Terus saya memutuskan untuk berhenti itu enggak. Cuman kalau vakumnya itu ada karena memang tidak ada tanggapan, tidak ada pentas itu. Tapi kalau setiap ada yang ngajak pentas itu kita langsung berangkat itu. Nah, yang menarik adalah Mas Rantoni ini juga tergabung dalam Sineprak atau Sinema Ketoprak. Nah, itu dia. Mas, boleh dijelasin Sineprak itu apa sebetulnya? Sineprak itu kan sebenarnya sinematografi ketoprak. Jadi ketoprak yang disinemakan. Kalau dulu ketoprak itu konsepnya masih pemanggungan, ditonton secara live. Tapi kalau sineprak itu mengikuti dengan masa sekarang yang bisa dilihat di manapun berada dengan media yang sekarang sudah semakin canggih seperti itu. Dan kita membuat sineprak itu karena diawali dengan adanya pandemi. Pandemi tahun 2020 itu. Nah, dari kegelisahan teman-teman seniman yang selalu pentas, selalu ada kegiatan, terus tidak ada kegiatan sama sekali. Nah, berangkat dari situ kita saling kontak, terus ngobrol-ngobrol bagaimana kita bikin pertunjukan sing tidak mengundang orang banyak, terus bisa dinikmati, tapi dengan karena tidak ada
di situ tidak ada yang membackup pembiayaan di situ, tapi kita bisa bikin pertunjukan untuk kepuasan kita dengan mandiri, biaya sendiri, apa-apa ditanggung sendiri oleh teman-teman itu. Oke, nah ini yang jadi pertanyaan adalah apakah kemudian Sinepra ini kumpulan dari anak-anak muda, kemudian baik yang pemain di balik layar, kemudian mungkin ada pengrawit segala macamnya, atau ada sisipan-sisipan orang-orang yang sudah 40 ke atas kayak gitu-gitu, Mas? Kebetulan untuk saat ini kita tergabung di tim pengembangan, di tim pengembangan ketoprak itu karena Sinepra anak muda di komunitas kita itu termasuk produk dari TPK itu sendiri, yang diberi tugas oleh Ngersau Dalem untuk meregenerasi di segala lini yang terkait dengan ketoprak, termasuk pemain, sutradara, penulis naskah, dan bahkan tim produksi sendiri itu sudah dari generasi muda. Dan di awal-awal kita bikin Sinepra itu sekitar bulan Mei 2020. Itu juga pelaku muda semua. Pelaku muda semua. Iya. Yang paling muda, Mas, umur berapa? Kalau kayak saya misalnya kan saya umurnya tuh 15 tahun kebetulan ya. Percaya lah, Mas. Kalau kita rada ragu gitu. Ragu. Berapa yang paling muda gitu, Mas? 15 tahun ada. 15 tahun ada? 15 tahun ada. Bahkan, dan berarti dia masih SMA dong? SMA SMP? 15 tahun itu ya SMA SMP kelas 3 SMA lah ya paling ya. Sekitar itu. Banyak sekali sing usia segitu. Karena memang kita menyasar untuk generasi milenial lah katakanlah pada waktu itu, dan sampai sekarang Sinepra di komunitas kita itu sudah melahirkan 82 judul. Dari rentang 2020 sampai sekarang. 82 judul itu cukup produktif berarti ya. 82 itu judul tetap generasi muda semua. Bahkan yang kurang dari 25 tahun itu hampir 70%-an lah. Oke. Berarti saya kalau misalnya mau gabung boleh ya, Mas? Kira-kira kalau Mas Ranton ini ngelihat saya gitu, sekilas gitu, cocoknya peran apa, Mas? Saya tuh anaknya ya ini sekadar informasi aja, saya tuh anaknya pemalu, kayak pendiam. Kenapa? Di belakang kamera kok pada heboh gitu. Kira-kira apa, Mas, yang cocok? Kalau situ Bambangan itu, soalnya situ apa tuh? Suka humor. Ini mungkin digecol bisa. Apa itu? Dagelan. Di dagelan. Ngelawaknya di situ. Untuk bisa membawa suasana biar lebih nges gitu. Iya. Tolong dicatat besok kalau ada ketoprak-ketoprakan. Terus gitu. Nah, Mas, tapi kalau tadi kan ada Bambangan. Terus kemudian ada yang tadi dagelan-dagelan itu. Boleh dong diceritakan role-role-nya itu apa aja kalau di ketoprak? Siapa tahu nanti pemirsa podcast TVRI Yogyakarta ini ada yang juga tertarik gitu untuk ikutan Sineprak. Di dalam pementasan ketoprak Sineprak itu sendiri kan ada beberapa peran yang ada di situ. Kalau misalnya adegan keraton itu mesti ada adipati, terus ada ratune lah, ada pate, ada temenggung, dan senopati yang di situ. Kalangan bangsawannya ya. Kita sebagai yang di belakang seperti tim sutradara, dan itu harus benar-benar bisa melihat ini cocoknya jadi ini pasnya di sini, harus seperti itu. Kalau Mas Tony sendiri masih aktif main atau di belakang layar? Saya tergantung kebutuhan, tapi kalau memang membutuhkan peran sing harus saya ikut main di situ. Biasanya apa, Mas, kalau Mas Tony dapat peran? Nggak mesti. Rata-rata yang paling banyak diperankan apa? Bambangan sering. Role-nya lah istilahnya, role-nya. Terus jadi abdi juga pernah. Abdi seleng, Mas, atau? Bukan ya, abdi dalam ya. Abdi apa tuh? Pembantu lah di situ. Rewang kalau Jawanya rewang. Jadi abdi seorang bendoro di situ. Bahkan di Kulon Progo.
setan kober, lakon setan kober itu. Ngomong setannya biasa aja boleh nggak Mas? Kok kayaknya tuh ada dendam gitu. Setan kober terus saya di situ berperan sebagai seorang sudar. Sudar itu pembantu di situ dari awal sampai akhir saya perannya seperti itu. Dan ya bagaimanapun juga kita harus bisa memposisikan diri kita bahwa kita di situ bukan seorang tokoh, bukan seorang role, tapi benar-benar yang derajatnya itu di bawah. Oke. Nah, kira-kira kalau di ketoprak gitu ada role atau peran-peran bakul gorengan gitu nggak sih Mas? Aku kok cocok gitu loh jadi bakul gorengan. Ada. Kan sekarang kan minyak lagi ini ya, lagi heboh ya. Iya. Nah, kata aku ayo piye iki urusan demo. Macam kata aku cocok ya. Bagaimana bisa menurunkan harga itu? Nah, tapi Mas kalau untuk masyarakat nih yang pengen gabung sama Sineprak ini sendiri, apakah masih terbuka juga untuk umum? Atau sekarang masih ya udah deh di anak-anak yang sekarang ada di komunitasnya dulu gitu? Enggak, kita tidak membatasi bagi mereka yang ingin bergabung dengan komunitas kita, selama mereka tidak menuntut imbal balik atau honor dari kita, karena dari 82 judul lakon yang sudah kita produksi itu murni itu dilakukan secara mandiri, tidak ada subsidi dari pihak manapun, dan kita memproduksi itu cuman bandingan lah kasarannya gitu. Oke. Nah terus kalau misalnya ada yang mau ikutan, daftarnya kemana? Kemudian apakah nanti misalnya ya masyarakat ada yang bilang, wah aku kira duwe basic ketoprak gitu, atau aku nggak punya basic acting sama sekali misalnya kayak gitu. Enggak, gini Mas. Di komunitas kita itu kita tidak melihat mereka itu sudah punya basic artis peran atau berlatar belakang apapun. Tapi kita menerima siapapun yang mau belajar tentang ketoprak dan mau nguri-nguri kabudayaan tadi ya. Kita ajak gabung karena di dalam komunitas kita itu kebetulan ada program istilah sekolah ketoprak. Itu kita lakukan setiap tanggal 20. Itu terbuka untuk siapa saja yang mau belajar tentang ketoprak. Dan itu tidak ada biaya apapun dan juga tidak ada anggaran apapun. Oke. Itu ada batasan usia kah? Atau enggak ya? Dan bahkan kita malah menyasar ke generasi muda yang mau belajar tentang seni dan budaya, bukan hanya ketoprak, tapi yang cakupannya lebih luas lagi yang terlibat di dalam ketoprak itu sendiri, baik dari riasnya, penyutradaraan, terus busana, itu kita adakan pelatihan di situ. Nah jadi pemirsa podcast TVRI Yogyakarta gitu ya. Kalau pengen gabung bisa kontak ke Instagram kah atau YouTube atau kemana Mas kira-kira? YouTube-nya Sineprak Anak Muda. Terus kalau kontaknya bisa ke nomor saya bisa. Nah nanti kalau untuk nomornya nanti kita cantumin di ini ya, di deskripsi kali ya. Kalau untuk Mas Rantoni, untuk teman-teman yang pengen gabung juga Mas. Tapi kalau berbicara tentang Sineprak sendiri itu kan sudah produktif sekali gitu dalam kurun waktu hampir 2 tahun berarti ya. Ini sudah menghasilkan 82 judul. Gitu. Nah, dari teman-teman yang berkegiatan ini, apresiasi dari masyarakat seperti apa sih Mas? Dengan adanya Sineprak itu dan banyaknya kegiatan yang kita lakukan, masyarakat itu semakin bisa melihat kembali bahwa ketoprak itu masih hidup, masih ada. Dan mereka malah bangga ternyata generasi milenial sekarang itu malah semakin banyak yang peduli dengan ketoprak. Itu terbukti ya yang udah kita lakukan tadi, bahwa hampir 70% dari pemain yang kita rekrut di situ itu semuanya dari anak muda. Anak-anak muda ya. Oke, berarti memang mindset bahwa pola pikir bahwa ketoprak itu hanya untuk orang-orang yang sudah sepuh dan juga dewasa itu perlahan-lahan mulai coba dibangun bahwa enggak kayak gitu kok gitu. Dengan adanya Sineprak ini sendiri gitu. Nah, dari 82 judul Mas, selain daripada
setan kober ya tadi. Nah, itu ada nggak pementasan yang menurut Mas Tony ini sendiri cukup mengesankan gitu. Kemudian tantangannya cukup banyak. Kemudian akhirnya sampai bisa dipentaskan tuh sampai sekarang tuh terbayang-bayang dan teringat-ingat terus gitu. Kalau dari saya, dari semua judul yang ada itu semua mengesankan. Karena memang kita bikin benar-benar dari hati ya Mas. Dari hati, dari setiap pementasan itu bagaimana itu bisa jadi pementasan yang benar-benar berkesan begitu dan memberikan pengalaman yang menarik pada kita. Itu. Berarti semuanya berkesan untuk Mas Rantoni pribadi gitu ya. Oke, terus kalau berbicara tentang proses kreatifnya juga Mas. Tadi kan kita berbicara tentang depan layarnya dulu gitu. Nah, kalau di balik layarnya biasanya nih dari awal mencetuskan ide ayo kita pentas gitu sampai akhirnya bisa dipentaskan itu berapa lama durasinya? Kalau Sineprak itu yang sudah kita tayangkan di YouTube itu untuk masalah yang seperti itu kebanyakan kita improv. Jadi kita apa ya? Karena setiap kita akan mengadakan pengambilan gambar lah, itu bahkan sampai ada yang tidak kita rencanakan sama sekali. Oke. Cuman saling kontak. Sekarang pada longgar enggak? Yuk syuting Sineprak. Oke, kita berangkat. Dan semuanya terjadi di lapangan. Secara instan lah. Oke. Berarti memang sebetulnya konsep dari mengenalkan ketoprak ke anak-anak muda sendiri juga bisa dilakukan dengan seinstan itu ya dan semudah itu gitu ya. I mean kalau dulu ketika kita melihat sebuah produksi ketoprak atau mungkin wayang orang atau mungkin teater itu kan butuh yang gebiar-gebiar apa segala macam ya gitu. Ya kalau ketoprak itu ketoprak yang sudah direncanakan, misalnya kita dapat tanggapan, dapat job lah, tanggal sekian harus main di sana, itu ya sudah kita konsep sedemikian rupa. Kalau karena di job ya Mas ya, karena di job. Beda kalau Sineprak itu karena semuanya mandiri dan memang itu sama sekali belum terkonsep. Karena kita seumpama kita mau syuting di daerah Gunung Kidul lah, kecamatan mana, itu kita pemainnya juga ngambil di sana. Ada teman kita yang di sana, saya dicarikan pemain Sineprak, berapa orang ya 7 orang, 10 orang untuk main. Nah, di situ kita mendrive mereka, langsung diambil gambarnya di situ, langsung syuting di situ. Terus kalau untuk kostum segala macamnya gimana tuh berarti? Ya seperti yang saya bilang di awal tadi, kita bandingan. Seperti itu. Dari awal. Berarti memang karena berangkat dari kecintaan terhadap seni tradisi, ketoprak segala macam, akhirnya pun orang-orang yang terlibat juga tidak dalam tanda kutip tidak terlalu banyak menuntut gitu ya. Dari honor dari apa segala macam. Karena memang tujuannya nguri-uri tradisi dan budaya Jawi. Dan mereka enjoy juga. Anak-anak muda itu diajak syuting gini, wah bangga sekali mereka, seneng. Cuman ternyata selama ini cara kita yang salah mengenalkan ketoprak itu kepada generasi muda. Tapi kalau pendekatannya itu yang seperti itu, terus bagaimana kita bisa mengkonsep pertunjukan itu menjadi pertunjukan yang kekinian, ketoprak yang kekinian yang sesuai dengan zamannya lah istilahnya, sesuai dengan zaman. Kalau di zaman dulu yang ketoprak panggung itu masih berpatokan pada pakem yang ada. Kalau sekarang, kalau menurut saya pribadi, yang penting itu bagaimana kita bisa menjadikan generasi muda itu cinta dulu kepada ketoprak, mau berproses di ketoprak. Nah, terus kalau sudah ada kecintaan di situ, kita tinggal mudah mengarahkan mereka bahwa ketoprak itu seperti ini. Karena dasarnya sudah cinta dulu. Kalau belum cinta ya di angel ya Mas. Ketoprak pengalaman banget Ki di cinta-cintaan. Enggak ya? Enggak juga. Oke. Nah, terus kalau berbicara juga tentang karya-karya dari teman-teman Sineprak ini sendiri, itu semuanya kan kalau bisa dibilang ini sangat berkesan. Itu semuanya berarti terupload di YouTube. Iya. Untuk 82 judul tadi berarti. Iya, sudah terupload di YouTube dan bisa dilihat di
bisa disaksikan juga gitu ya. Bisa. Nah, pertanyaannya gini Mas, kalau YouTube kan mungkin sekarang jadi platform yang bisa mewadahi proses-proses video yang agak panjang gitu. Yeah. Tapi apakah juga Cinepra ini sudah mulai merambah ke dunia TikTok atau mungkin Reels, karena kan di era digital sekarang banyak banget dan viral tuh cepet banget gitu. Gimana Mas? Untuk selama ini, saat ini itu kita masih menggunakan media YouTube, tapi sudah ada rencana, sudah ada rencana kita menggunakan media-media yang berdurasi pendek seperti TikTok gitu, untuk lebih mengenalkan ketoprak itu kepada generasi sekarang. Oke, jadi misal kayak ambil aja beberapa segmen sedikit gitu, kemudian ditampilkan di TikTok gitu ya. Oke. Udah ada rencana ke situ. Sudah ada rencana. Kapan? Ditunggu saja. Oh iya. Nah, Mas, sekarang kalau ngomongin tentang cerita nih, kalau dari apa namanya? Cineprak sendiri, ceritanya apakah saya tidak bilang sekaku sih, tapi lebih apa ya? Kan kalau wayang atau misalnya wayang orang itu kan punya pakamnya sendiri gitu. Ada kayak misalnya dari serat ini, dari sejarah ini, ada pementasan dengan lakon ini gitu. Nah, kalau dari Cineprak sendiri seperti apa? Tergantung. Tergantung judul yang akan kita mainkan di situ. Kalau lakon yang ada di situ itu mengangkat tentang sejarah, kita tidak berani untuk ngotak-atik terus melencengkan cerita, alur cerita itu kita tidak berani. Cuman kalau karangan itu kita bebas. Dari mau diambil dari cerita apapun tidak masalah. Tapi kalau sejarah kita tidak berani. Nah, kalau karangan itu contohnya apa aja Mas? Tentang cinta-cintakah ada atau seperti apa? Ada tentang cinta-cintaan, tentang kemarin awal-awal pandemi itu kita juga ngangkat cerita tentang itu yang judulnya Pak Rebo itu menceritakan. Pak Rebo kok lahirnya Dino Kemis enggak? Iya, bukan ya, itu lagu itu zaman kan dulu. Jadul sekali saya. Malah kebetulan itu lahirnya hari Sabtu itu. sing tokohnya yang jadi Pak Rebo. Nah, itu kita tidak ada konsep di situ, cuman mengalir saja. Kita bercerita tentang keadaan saat itu, di awal-awal pandemi saat itu, dan ternyata bisa menjadikan satu pertunjukan yang menurut saya itu asik dan enak ditonton, juga unik karena ketika lakon itu dilonceng, ditayangkan di YouTube dalam beberapa hari aja udah ribuan penonton yang melihatnya. Oke. Nah, kalau dari teman-teman Cineprak sendiri, misal nih Mas ya gitu, ketika tidak sedang dalam proses produksi begitu, atau menyiapkan produksi gitu, apakah memang ada kegiatan-kegiatan rutinnya Mas? Misalnya kayak setiap Rebo Pahing ketemu gitu di pasar pasti misalnya gitu, atau seperti apa? Kalau untuk tim produksi itu ada agenda pertemuan rutin, itu ada seminggu sekali, itu mesti ada. Dan yang jelas di komunitas sendiri ada agenda rutin yang tiap tanggal 20 itu sekolah ketoprak itu tadi. Jadi di situ selain kita memberikan istilahnya ajaran kepada pelaku muda untuk belajar tentang busana, tentang cara rias, terus cara berbahasa, bertutur kata, itu tim produksi berkumpul di situ. Terus ya kita saling dialog bagaimana untuk memajukan ketoprak itu sendiri. Oke, nah ini pertanyaan lagi. Kalau misalnya masyarakat, aku pengen nih melu ketoprak tapi aku rasa bahasa Jawa halus, gitu gimana Mas? Bisa. Apakah ketoprak ini memang hanya bahasa Jawa halus saja yang digunakan atau seperti apa? Enggak. Karena di dalam ketoprak itu sendiri juga ada, tidak semua adegan-adegan itu menggunakan bahasa yang halus lah istilahnya. Kromo, kromo inggil lah kalau bahasa Jawanya itu. Tergantung di adegan apa. Kalau misalnya adegan pasar itu ya tidak mungkin toh kita berbicara menggunakan bahasa, karena di pasar ya seperti itu. Kita berkumpul dengan orang banyak dan dari berbagai kalangan. Itu bahasanya mesti campur-campur, ada bahasa Indonesia, ada Sengoko gitu.
Oke, berarti memang sebetulnya penempatan bahasa sendiri ya itu sesuai sama kebutuhan dari pementasan itu betul sendiri. Sekali, Tidak semuanya itu pure pakai bahasa kromo halus ya. Enggak. Nah, misalnya nang pasar kromo halus mah bingung gue. Iya, dan bahkan talent-talent kita itu banyak ada, ya enggak banyak sih, tapi ada. Bahkan keseharian mereka itu kalau berbicara di rumah itu pakai bahasa Indonesia. Dan ketika mereka dikasih peran di situ, kalau improv itu ya agak kesulitan dalam mengolah bahasa Jawa. Tapi kan ada juga yang bernaskah, jadi mereka menghafalkan naskah itu. Kebetulan kalau saya tuh kesehariannya pakai bahasa Arab sih Mas. Oh ya. Susah ya Mas. Susah. Bahasanya Arab tuh tapi Arab maklum. Nah terakhir Mas, sebelum kita menutup gitu ya episode kali ini, mungkin harapan kedepannya apa Mas untuk Ketoprak itu sendiri, untuk Sineprak itu sendiri, dan juga untuk karir Mas Tony dan juga teman-teman di Sineprak seperti apa? Oke. Harapan saya kepada generasi muda saat ini, kalau bukan kita, ya mau siapa lagi? Kalau tokoh-tokoh kita yang udah sepuh-sepuh lah itu tidak mungkin untuk bisa terus melanjutkan kiprah mereka di dunia ketoprak itu. Dan kita juga harus mau tidak mau, jangan sampai budaya kita yang adiluhung ini terus diklaim pihak lain baru kita heboh. Ya. Makanya mari untuk generasi muda saat ini kita benar-benar mau belajar dengan ketoprak ini, karena ya itu tadi, ketoprak itu milik kita. Dan masa depan ketoprak itu ada di kita, ada di tangan kita. Iya. Seperti itu. Oke, untuk Sineprak sendiri harapannya ke depan akan ada proyek-proyek apa mungkin yang disiapkan yang bisa diberikan informasinya kepada pemirsa podcast? Dalam waktu dekat, karena bulan puasa itu biasanya tanggapan ketoprak itu minim ya. Nah, itu kita mau mengisi waktu luang kita untuk bikin Sineprak itu sendiri. Dan bagi masyarakat banyak yang ingin bergabung dengan kita, komunitas kita tidak pernah menutup diri, tidak pernah membatasi, siapapun bisa bergabung dengan kita. Asal bahkan dari nol pun yang belum mengerti sama sekali tentang ketoprak, asal mau belajar, monggo silakan. Kita terima dengan tangan terbuka, kita belajar bersama di situ. Oke, karena basicnya adalah cinta dulu ya. Iya. Basicnya cinta kita kepada ketoprak. Cinta pada ketoprak, jangan pada Mas Rantoni saja cintanya ya. Karena sudah ada yang mencintai kebetulan. Iya. Cinta itu menurut sahabat saya itu cinta itu terdiri dari 4, 2 dan 1. Apa itu? Iya. 4 itu dari 4 arah, dari barat, timur dan utara, selatan. 2 itu hanya ada kita berdua. Jangan kita berdua dong. Untuk mencapai satu tujuan. Oke. Kenapa tidak ada ketiga? Karena cinta kalau ada orang ketiga pasti hancur. Oke Mas Rantoni, terima kasih banyak. Terima kasih matur nuwun sekali lagi telah ngobrol-ngobrol banyak gitu ya di podcast rekreasi gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, tangan saya kemana ya Mas? Enggak. Ada. Aku pikir hilang. Kan ketoprak gitu katanya dagelan. Bisa. Terima kasih sekali lagi Mas Rantoni sudah gabung di podcast rekreasi. Semoga nanti Sineprak kedepannya makin banyak yang mengapresiasi juga. Dan jangan lupa kabari kalau ada peran-peran bakul gorengan ya. Oke. Dan untuk pemirsa podcast TVRI Yogyakarta, jangan lupa subscribe TVRI Yogyakarta Official, Sineprak Anak Muda tadi ya? Sineprak Anak Muda. Sineprak Anak Muda juga di YouTube, dan juga jangan lupa follow Instagramnya TVRI Yogyakarta untuk request tema apa yang mau dibahas, dan juga tentunya siapa yang kira-kira bisa kita undang. Sampai jumpa.